Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang Togut. Togut adalah salah satu dalam pembahasan makna kandungan La ilaha illallah, di mana apa yang dikandung oleh La ilaha illallah sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu menafikan atau meniadakan 4 hal. Maksudnya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dikatakan memegang la ilaha illallah dikatakan muslim, dikatakan mukmin apabila ia meninggalkan atau menjauhi atau berlepas diri dari 4 hal. Yang pertama adalah alihah atau sembahan-sembahan. Kedua adalah arbab, adalah tuhan-tuhan pengatur. Ketiga adalah andad atau tandingan-tandingan. Yang keempat adalah togut. Pada hari ini kita akan membahas tentang togut. Siapakah togut? Togut adalah segala yang dilampaui batasnya oleh hamba, baik itu yang diikuti atau yang ditaati atau diibadati. Togut itu ada banyak, apalagi pada masa sekarang. Adapun pentolan-pentolan togut itu ada 5 menurut ulama. Di antaranya yang pertama adalah syaitan. Syaitan mengajak ibadah kepada selain Allah. Syaitan ada 2 macam, syaitan jin dan syaitan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dan firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas ayat 5-6. Orang mengajak untuk mempertahankan tradisi tumbal dan sesajen. Dia adalah syaitan manusia yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Tokoh yang mengajak minta-minta kepada orang yang sudah mati adalah syaitan manusia, dan dia adalah salah satu pentolan togut. Orang yang mengajak kepada sistem demokrasi adalah syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Dia berarti termasuk togut. Orang yang mengajak menegakkan hukum perundang-undangan buatan manusia, maka dia adalah syaitan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Orang yang mengajak kepada paham-paham syirik seperti sosialis, kapitalis, liberalis, nasionalis, dan falsafah syirik lainnya, maka dia adalah syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Sedangkan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku memerintahkan kalian, wahai anak-anak Adam, janganlah ibadati syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Al-Quran Surat Yasin ayat 60. Yang kedua adalah penguasa yang zalim. Penguasa zalim yang merubah aturan-aturan atau hukum Allah adalah banyak sekali dan sudah bersifat lembaga resmi pemerintahan negara-negara pada umumnya di zaman sekarang ini. Contohnya tidaklah jauh seperti parlemen. Lembaga inilah yang memegang kedaulatan dan wewenang membuat hukum dan undang-undang. Lembaga ini akan membuat hukum atau tidak, dan baik hukum yang digulirkan itu seperti hukum Islam atau menyelisihinya, maka tetap saja lembaga berikut anggota-anggotanya ini adalah taugut.
meskipun sebagiannya mengaku memperjuangkan syariat Islam. Begitu juga presiden, raja, emir, atau bawahannya yang suka membuat SK atau tab yang menyelisihi aturan Allah, maka itu adalah togut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dikala seseorang menghalalkan yang haram, yang telah diijmakan atau merubah aturan yang sudah diijmakan, maka dia kafir lagi murtad dengan kesepakatan para fuqaha. Majmu' al-Fatawa. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya para anggota parlemen itu adalah togut. Tidak peduli dari mana asalnya kelompok atau partainya. Presiden dan para pembantunya seperti menteri-menteri di negara yang bersistem syirik adalah togut. Sedangkan para aparat keamanannya adalah sadanah atau juru kunci togut, apapun status kepercayaan yang mereka klaim. Orang-orang yang berjanji setia kepada sistem syirik dan hukum togut adalah budak-budak penyembah atau hamba togut. Orang yang mengadukan perkaranya kepada pengadilan togut disebut orang-orang yang berhukum kepada togut. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, sedangkan mereka hendak berhukum kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir terhadapnya. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 60. Yang ketiga, togut adalah orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan. Kepala suku dan kepala adat yang memutuskan perkara dengan hukum adat adalah kafir dan termasuk togut. Jaksa dan hakim yang memvonis bukan dengan hukum Allah, tetapi berdasarkan hukum undang-undang buatan manusia, maka sesungguhnya dia itu togut. Aparat dan pejabat yang memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dasar togut adalah togut juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir itu. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat 44. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, siapa yang meninggalkan aturan baku yang diturunkan kepada Muhammad ibnu Abdullah, penutup para nabi, dan dia justru merujuk kepada aturan-aturan atau hukum yang sudah dinasakh atau sudah dihapus, maka dia telah kafir. Apa gerangan dengan orang-orang yang merujuk kepada hukum Ilyasa atau Yasiq dan lebih mendahulukannya daripada aturan Muhammad, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dari Al-Bidayah halaman 13 /119. Sedangkan yang dimaksud dengan Ilyasa atau Yasiq adalah hukum buatan Genghis Khan yang berisi campuran hukum dari Taurat, Injil, dan Al-Quran. Orang yang lebih mendahulukan hukum buatan manusia dan adat daripada aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Dalam ajaran tauhid, seseorang lebih baik hilang nyawa dan hartanya daripada dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan hukum togut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah atau syirik dan kekafiran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 191. Syekh Sulaiman Ibnu Sahman rahimahullah berkata tentang ayat ini,
Seandainya penduduk desa dan penduduk kota perang saudara hingga semua jiwa musnah, tentu itu lebih ringan daripada mereka mengangkat togut di bumi ini yang memutuskan persengketaan mereka itu dengan selain syariat Allah. Dari kitab Ad-Duror As-Saniyah, 10 bahasan tentang togut. Bila kita mengaitkan dengan realita kehidupan, ternyata umumnya manusia menjadi hamba togut dan berlomba-lomba meraih perbudakan ini. Mereka rela mengeluarkan biaya berapa saja atau berkolusi, menyogok, melakukan sogokan untuk menjadi abdi negara dalam sistem togut. Mereka mukmin kepada togut atau beriman kepada togut dan kafir terhadap Allah. Sungguh buruklah status mereka ini. Kemudian yang keempat, togut adalah orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib selain Allah. Semua yang gaib hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, tetapi dia tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26. Dengan ayat ini, apabila ada orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, maka dia adalah togut, seperti dukun, paranormal, tukang ramal, tukang tenung, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa orang yang mendatangi dukun dan tukang ramal dan dia mempercayainya, maka dia telah kafir. Dan maka apa gerangan dengan status si dukunnya itu sendiri? Tentu lebih kafir lagi. Yang kelima, togut adalah orang yang diibadati selain Allah dan dia ridho terhadap peribadatan itu. Orang yang senang bila dikultuskan, sungguh dia adalah togut. Orang yang membuat aturan yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya adalah togut. Orang yang mengatakan, saya adalah anggota badan legislatif, adalah sama dengan mengucapkan, saya adalah Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang di badan legislatif itu sudah melampaui hak khusus Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak membuat hukum dan undang-undang. Mereka senang bila hukum yang mereka gulirkan itu ditaati dan dilaksanakan. Maka mereka adalah togut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Dan barang siapa yang mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka kami membalas dia dengan jahannam. Begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 29. Nah, itulah tokoh-tokoh taugut di dunia ini. Pentolan-pentolannya, orang tidak dikatakan beriman kepada Allah sehingga dia kufur atau meninggalkan atau membenci para taugut. Kufur kepada taugut adalah separuh la ilaha illallah. Taugut yang paling berbahaya pada masa sekarang ini adalah taugut hukum, yaitu para penguasa yang membabat aturan Allah. Mereka menindas umat ini dengan besi dan api. Mereka paksakan kehendaknya. Mereka membunuh, menculik, memenjarakan kaum muwahhidin yang menolak tunduk kepada hukum mereka. Akan tetapi anehnya banyak orang yang mengaku beragama Islam berlomba-lomba untuk menjadi budak dan hamba mereka. Mereka juga memiliki ulama-ulama jahat yang siap mengabdikan lisan dan pena mereka demi kepentingan Tuhan-Tuhan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat membersihkan negeri kaum muslimin ini dari para tagut dan kaki tangannya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasabbih bismi rabbikal azim.